Ramadan, Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mari sama-sama kita bersemangat untuk meningkatkan ibadah kita agar lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, di sini akan saya sampaikan sedikit tentang bagaimana cara kita menahan emosi. Tentu sebagai manusia biasa, kita semua pernah emosi, kita semua pernah marah. Betul? Tentu betul ya. Baik semuanya, di sini akan saya berikan sedikit tips. Jadi bagaimana cara kita supaya kita tidak terlena dengan emosi kita, supaya kita tidak mengikutkan emosi kita ya. Karena emosi itu sendiri sangat merugikan bagi diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, ketika kita emosi, kita usahakan kita harus diam dulu. Kita diam dulu, kita lebih baik tidak berbicara apa-apa, karena ketika orang emosi biasanya kalau berbicara suka berlebihan, terkadang keluar kata-kata yang menyakitkan orang lain ataupun malah nantinya menjadikan kita menyesal sendiri. Kok aku tadi ngomong seperti itu ya? Nah, seperti itu. Jadi kita usahakan ketika kita marah ataupun kesal ataupun sedang emosi, kita lebih baik diam gitu ya. Nah, sudah diam, kalau sudah diam, kita lebih baik beristighfar. Minta ampun kepada Allah, semoga hati kita ini dijadikan hati yang lembut, hati yang saling memaafkan atas kesalahan orang lain. Kemudian kita juga bisa menahan emosi dengan duduk. Jadi ketika kita emosi, kemungkinan kita sedang berdiri, kita lebih baik duduk. Ya, itu bisa meredakan emosi kita. Selanjutnya kita bisa berpikir positif. Jadi orang yang mungkin membuat kita marah, membuat kita kesal itu dia punya alasan tersendiri kenapa dia itu membuat kita kesal. Jadi kita lebih baik berpikiran positif. Oh, mungkin dia punya alasan yang baik juga seperti itu. Atau mungkin di balik ini semuanya ada hikmahnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita berpikir positif, seperti yang tadi sudah saya katakan, kita bisa memaafkan kesalahan orang tersebut. Kita maafkan saja, karena memaafkan itu ternyata lebih indah daripada kita menyimpan dendam, daripada kita menyimpan amarah, malah hati kita nanti jadi pegel. Coba kita ingat-ingat dulu, atau sebelum-sebelum ini, dalam waktu dekat ini mungkin kita pernah marah dengan seseorang. Gimana perasaannya? Pasti nggak enak ya. Pasti kita merasa capek, merasa pegel. Kok aku mesti marah sama dia? Kok aku mesti ngambek? Nah, jadi lebih baik kita memaafkan, kita lupakan saja kesalahan orang tersebut. Dengan begitu kita bisa lebih menjalin hubungan itu dengan lebih indah, lebih nikmat. Seperti itu, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Selanjutnya pula, apabila hal-hal tersebut mungkin tidak mempan bagi kita untuk meredakan emosi, kita bisa berwudu ya. Mungkin kita tadi sudah diam, masih marah juga. Kita sudah duduk, masih marah juga, sudah istighfar. Kemudian kita belum bisa memaafkan kesalahan orang tersebut yang membuat kita kesal, kita bisa ambil wudu, kita wudu dulu ya. Nah, setelah wudu, lebih baik lagi kita bisa melaksanakan sholat sunat mutlak. Dengan berwudu dan sholat, saya yakin perasaan kita pasti lebih tenang. Kita mohon kepada Allah, minta petunjuk darinya, kemudian memohon kepada Dia supaya kita dijadikan hambanya yang pemaaf, memaafkan orang lain yang berbuat salah dengan kita, karena kita sendiri pun pernah atau bahkan mungkin sering membuat orang lain jengkel ya. Jadi kita berdoa untuk diri kita sendiri dan orang lain, semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang
dapat saling memaafkan, dapat saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Karena kita marah juga malah lebih seringnya dengan orang-orang terdekat kita yang sering kita jumpai seperti itu. Sementara kita juga pasti membutuhkan dia, tidak mungkin kita itu bisa hidup sendiri. Nah seperti itu. Jadi lebih baik kita saling memaafkan, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk darinya agar dijadikan orang yang bisa untuk memaafkan, mudah memaafkan. Kata orang-orang, kita diberikan hati seluas samudra, ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi beberapa tips yang dapat dilaksanakan atau yang dapat dilakukan ketika kita merasa marah, merasa emosi, atau merasa kesal. Seperti itu. Jadi hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu menjadi nasihat bagi kita semua, terutamanya diri saya sendiri. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.